warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi bersama Pak Jemi Matematika Ngawi di Belajar Matematika Mudah dan Menyenangkan. Bagaimana kabar anak-anak semuanya yang saat ini masih belajar daring semua? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan di video pembelajaran di semester 2 yang kedua, yaitu kesebangunan bagian pertama. Di kesebangunan ini kita akan membahas mengenai kesebangunan pada bangun segi 4, segi 5 dan seterusnya, yaitu segi banyak. Mari kita simak pembahasannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita bahas mengenai konsep kesebangunan. Di materi sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kekongruenan pada bangun datar. Jadi bangun yang dikatakan kongruen itu apabila sisinya sama, sudutnya sama besar. Oke, mari kita bahas. Saya berikan ada dua pasangan gambar. Jadi pasangan yang pertama ini ada dua gambar lukisan yang berukuran sama, kemudian yang kedua itu ada 3 gambar yang foto-foto ya, foto anak sekolah ini. Nah, coba kita perhatikan untuk gambar yang pertama, itu gambar figura yang ada lukisannya ini. Kalau kita perhatikan adalah ukurannya sama. Jadi karena ini sama-sama persegi panjang, jelas gambar dua figura ini adalah kongruen karena sisi maupun sudutnya adalah sama. Jadi karena sisi dan sudutnya persesuaian adalah sama. Bagaimana mengenai perbandingan sisinya? Kalau saya bandingkan perbandingan sisinya, sisi yang sesuai, maka nilainya juga sama. 60 banding 60 itu adalah 1 banding 1, 40 banding 40 adalah 1 banding 1. Jadi perbandingan juga 1 banding 1. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah mengenai 3 foto ini. 3 foto ini karena sama-sama persegi panjang, berarti sudutnya jelas sudah siku-siku semua atau 90 derajat. Jadi karena ukurannya itu tidak sama, maka jelas ini adalah bukan kongruen. Jadi ketiga gambar ini tidak kongruen karena ukurannya tidak sama sisinya. Bagaimana kalau kita bandingkan mengenai perbandingan sisi-sisinya? Kita bandingkan 1 dengan 2 sisi yang sesuai ya. Jadi kalau misalkan saya berikan tinggi foto, ini yang berdiri ini saya ukuran tinggi, jadi 3 banding 4. Kemudian yang mendatar ini alasnya foto adalah 2 banding 3. Berarti perbandingannya adalah tidak sama, nilainya tidak sama. Bagaimana dengan gambar yang 2 sama 3? Dengan cara yang sama, tinggi fotonya berarti 4 sama 6, 2 banding 3. Kemudian alas foto adalah 3 banding 4, juga nilainya tidak sama. Nah, sekarang kemudian yang berikutnya yaitu gambar 1 dan 3. Ukuran tinggi fotonya itu 3 sama 6, kalau disederhanakan 1 banding 2. Kemudian alas fotonya 2 sama 4, berarti disederhanakan 2 banding 4. Ternyata hasilnya adalah perbandingannya nilainya sama. Nah, nilainya sama ini, jadi pasangan yang nomor 1 dan 3 atau gambar 1 dan 3, inilah yang disebut dengan pasangan bangun yang sebangun. Nah, jadi bangun yang sebangun. Nah, ini jadi gambar nomor 1 dan 3 adalah gambar pasangan bangun yang sebangun. Jadi karena apa? Perbandingannya sama. Jadi perbandingannya sama. Bagaimana dengan yang nomor 1? Gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama ini, gambar yang atas ini kongruen. Kongruen ini karena perbandingannya juga sama. Ya, berarti juga sebangun. Ya, berarti kongruen itu juga dikatakan sebangun. Jadi kongruen itu bisa ditulis dengan nama lain, istilah lain adalah sama dan sebangun. Kesimpulannya, kalau bangun yang kongruen itu, pasangan bangun yang kongruen itu pasti sebangun, tapi kalau pasangan bangun yang sebangun itu belum tentu kongruen. Jadi misalkan foto ini sebangun, tapi belum tentu kongruen. Semoga paham ya. Selanjutnya, berarti bisa kita simpulkan bahwa dua bangun dikatakan sebangun itu jika memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kemudian syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama atau sebanding. Jadi kita bahas mengenai foto tadi. Foto tadi kan dikatakan sebangun. Karena apa? Sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingnya sama. Dan ini syarat ini harus dipenuhi, dua-duanya
Khusus untuk bangun segi banyak yaitu segi 4, segi 5, dan segi 6. Untuk bangun segitiga nanti ada topik di video tersendiri di setelah video yang pertama ini. Kemudian lambang sebangun itu bisa kita tuliskan seperti lambang konkuren, cuma tidak ada lambang tanda sama dengan di bawahnya. Ini kita diingat-ingat ya anak ya. Jadi ini lambang sebangun. Kemudian untuk lebih jelasnya ini saya berikan ada beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah ada 9 gambar. Ini mana yang dikatakan konkuren. Jadi ada gambar segi 4 berupa persegi panjang, belah ketupat atau jajar genjang. Mana di antara gambar-gambar ini yang sebangun? Mari kita bahas. Jadi kita lihat gambar yang A sama B. Jadi gambar A sama B ini adalah sebangun. Karena apa? Karena persegi panjang. Persegi panjang itu otomatis sudutnya sama, yaitu siku-siku semua 90 derajat. Berarti syarat pertama sudah dipenuhi. Kemudian bagaimana syarat yang kedua? Syarat kedua adalah perbandingan sisinya. Kalau kita bandingkan, jadi pasangan sisi yang sesuai, ini sisi yang pendek sama pendek berarti lebar sama lebar ya. Jadi 4 sama 28 ini adalah pasangan sisi yang sesuai. Jadi kalau kita bandingkan itu sisinya harus sesuai. Jadi jangan yang bawah dengan bawah ini. Jadi yang 4 dengan 28 berarti 1:7. Yang ukuran panjang ini dengan panjang 6 sama 42 1:7 berarti nilainya sama. Jadi nilainya sama kan sebanding, berarti kan sebangun karena dua syarat ini dipenuhi. Bagaimana untuk yang berikutnya? Yaitu kita lihat, perhatikan gambar C sama G. Ini adalah sama-sama persegi. Persegi itu sisinya sama, sudutnya sama, siku-siku. Berarti adalah juga sebangun karena perbandingannya berapa ini? Yaitu 3:2. Jadi 3 cm sama 2 cm itu perbandingan 3:2. Berarti kesimpulannya untuk sembarang persegi itu pasti sebangun ya. Ingat, jadi sembarang persegi itu pasti sebangun. Tapi kalau sembarang persegi panjang itu belum tentu sebangun. Jadi sembarang persegi panjang itu belum tentu sebangun. Karena ukuran dari persegi panjang itu kan bisa beda-beda dan perbandingannya otomatis bisa berbeda-beda juga. Berikutnya adalah kita perhatikan gambar E sama F. E sama F ini belah ketupat. Nah, kenapa kok dikatakan sebangun? Karena sudutnya sudah sama, ada keterangan 70 derajat berarti sama. Tapi yang D ini juga belah ketupat. Kenapa kok tidak sebangun? Karena sudutnya berbeda. Maka syarat yang pertama kan tidak dipenuhi untuk D ini. Jadi yang dikatakan sebangun itu adalah E sama F. Bagaimana perbandingan sisinya? Sisinya ini karena dalam belah ketupat itu sama semuanya, kita bandingkan salah satu. Yang ini 3 meter berarti 300 cm dibanding 50 cm adalah 6:1. Maka 6:1 semua. Berarti E sama F adalah sebangun. Bagaimana untuk gambar yang lain? Gambar yang lain ini adalah tidak sebangun. Jadi dua syarat ini harus dipenuhi. Misalkan kita ambil contoh yang H sama I. H sama I ini kalau kita bandingkan sisi yang sesuai itu sama. 8:4 itu 2:1. 4:2 juga 2:1. Namun sudutnya itu berbeda, berarti H sama I itu juga tidak sebangun. Berarti gambar D HI itu tidak mempunyai pasangan yang sebangun. Contoh berikutnya ada nomor 2 dan 3. Nomor 2 mengenai ukuran figura dengan ukuran foto apakah sebangun. Kemudian nomor 3 adalah bangun segi 5 ini sudah sebangun, disuruh menentukan panjang sisi-sisi yang lain. Mari kita bahas yang nomor 2. Jadi nomor 2 ini diketahui ukuran figuranya 40 sama 30, kemudian lebar kayunya ini adalah 5 cm. Jadi karena ini figura sama foto ini persegi panjang, maka syarat pertama mengenai sudut ini dipenuhi, yaitu sudutnya siku-siku semua. Kemudian kita akan membuktikan apakah itu sebangun dengan cara mencari perbandingan sisi. Jadi lebar kayunya itu 5 cm. Jadi ini ya, ini lebar kayu untuk figura 5 cm semuanya. Kemudian langkah berikutnya akan kita cari dulu ukuran foto karena belum ada. Ukuran foto dalam figura berarti itu adalah yang alas foto. Yang bawah ini bisa kita peroleh dari 40 ini dikurangi 5 kurangi 5. Karena apa? Ini lebar kayunya kan 55, berarti 40 kurang 5 kurang 5 30 cm. Kemudian yang tinggi foto, jadi ini 30 cm.
Kemudian kita cari tinggi foto, maka dengan cara yang sama, yang ukuran figura ini 30, 3 kurangi 5 kurangi 5 berarti 20 cm. Langkah berikutnya kita bandingkan, jadi sisi yang sesuai. Jadi kita bandingkan yaitu alas sama alas foto dengan alas figura 30/40, 3/4. Kemudian tinggi foto dengan tinggi figura adalah 20/30. Ternyata itu tidak sama. Nah, kalau tidak sama berarti maka bangun figura dengan foto adalah tidak sebangun. Jadi ukuran figura dengan ukuran foto ini adalah tidak sebangun. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 ini bangun segi 5 ini sudah diketahui sebangun. Jadi kalau sebangun kan sudutnya ini sudah sama, otomatis sudutnya sesuai. Nah, berikutnya yang dicari adalah mengenai sisi-sisi yang belum ada. Nah, ini karena sebangun, berarti kan perbandingan sisi yang sesuai adalah sama atau sebanding. Kita buat dulu perbandingan sisi yang sesuai dari bangun kiri dengan kanan. Ini kita buat pasangan dulu, yang kiri misalkan AB. Maka kalau AB ini sesuainya adalah dengan BQ. Terus sama dengan BC sesuainya dengan QR. Sama dengan yaitu DC sesuainya dengan SR, sama dengan ED sesuainya dengan TS, kemudian AE sesuainya dengan PT. Inilah pasangan sisi yang bersesuaian, nilainya sama, jadi perbandingannya sama. Karena sebangun selanjutnya kita masukkan ukuran sisi yang sesuai, ini yang jadi 32/24, 48/QR dan seterusnya. Ada 5 pasang ini, kemudian kita perhatikan di antara 5 pasang ini kan ada yang pasangan diketahui sama, yaitu 32 sama 24. Ini kita sederhanakan, berarti 32 sama 24 dibagi 8 adalah 3 sama 4, yang atas ini 4 dibagi 3. Inilah sebagai patokan untuk menghitung, jadi ini sebagai patokan. Artinya apa? Jadi artinya sisi yang lain itu juga perbandingannya sama, yaitu 4/3. Maka karena sama, ingat dulu seperti kelas 7 dalam perbandingan senilai materi perbandingan, maka cara ini nanti bisa kita selesaikan dengan dikali silang. Nah, dikali silang ya. Jadi misalkan kita akan mencari panjang yang ditanyakan AE. Jadi AE ini, maka 4/3 ini sama dengan AE per 18. Berarti yang kita kali silang adalah AE sama dengan adalah 18 kali 4. AE sama dengan 18 kali 4/3. Berarti kita coret 18 sama 3 ini berarti 6. 6 kali 4 adalah 24 cm. Kemudian langkah berikutnya mencari ED. Jadi ED per 21. Maka yang dikali silang ya nih 21 kali 4. Jadi 21 kali 4/3. 21 dibagi 3 adalah 7. 7 kali 4 adalah 28 cm. Kemudian yang berikutnya yaitu mencari QR. Maka untuk mencari QR yang dikali silang ini 43 kali 3. 48 kali 3 ya, 48 kali 3 dibagi 4. Terus ini disederhanakan 12 kali 3 36 cm. Berarti ukuran sisi yang lain ini sudah kita ketemukan dengan cara perbandingan, karena dua bangun ini adalah sebangun. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai dua nomor berikutnya, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 ini ada bangun persegi panjang ABCD dan EBCF ini adalah sebangun, berarti EBCF ini tumpuk di atasnya. Mari kita selesaikan, yaitu bangun ABCD dengan panjang AB-nya 36 dan panjang AD-nya adalah 24. Ini agar lebih jelas, maka bangun EBCF ini nanti kita pindahkan, kita lepas sehingga terpisah bangunnya. Jadi misalkan ini yang EBCF ini saya beri warna biru, kemudian saya lepas, saya taruh di sebelah kanannya. Kemudian ini adalah bangun yang ABCD, bangun persegi panjang yang pertama. Kemudian ini adalah persegi panjang yang kedua, EBCF. Jadi EBCF ini kan semula kan tumpuk di atasnya, kemudian digeser sebelah kanan. Nah, karena sudah terpisah ini kan kita akan jelas dalam membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian.
Karena sudah dikatakan sebangun, maka kita buat perbandingan sisi yang sesuai. Jadi kalau ukuran yang panjang ini, maka AB, maka pasangannya adalah dengan BC, karena BC ini adalah juga ukuran panjang dalam versi panjang yang kedua. Jadi AB per BC sama dengan ukuran lebar. Jadi BC nya ini kan lebarnya ya, maka pasangannya juga lebar pada versi panjang yang kedua, yaitu EB. Jadi BC per EB. Jadi kita sudah membuat hubungan sisi yang berpasangan ini sama. Jadi AB per BC sama dengan BC per EB. Selanjutnya kita masukkan ukurannya, berarti 36 per 24 sama dengan 24 per EB. Berarti EB bisa kita cari dengan perkalian silang, maka EB sama dengan 24 kali 24 kali silangnya per 36. Selanjutnya kita sederhanakan, 36 dengan 24 ini kita bagi dengan 12, berarti adalah 2, yang bawah 3, kemudian 3 ini kita coret dengan 24, berarti sama dengan 8 kali 2 adalah 16 cm, berarti panjang EP adalah 16 cm. Kemudian yang nomor 5, ada sebuah foto berukuran 18 kali 27 akan diletakkan pada karton. Jadi misalkan ada sebuah karton, ini kartonnya, kemudian di karton itu saya tempelkan foto atau diletakkan. Nah, ini fotonya ditempelkan di sini, tersisa kanan kiri atas itu 3 cm. Jadi fotonya kan ukurnya 1827, sebelah kiri 3 cm, sebelah kanan 3 cm, sebelah atas 3 cm, sebelah bawah ini belum tahu, misalkan X, dan ada keterangan ini sebangun. Maka untuk mencari sebangun ini nanti kita buat perbandingan, tapi kita cari dulu ukuran karton yang belum diketahui. Jadi ukuran kartonnya itu, alasnya karton berapa, tingginya karton kan kita tidak tahu ya. Kita cari dulu alas karton ini, berarti bisa kita peroleh dari 18 fotonya ini kita tambah kanan kiri 3, berarti 18 ditambah 3 tambah 3 berarti sama dengan 24 cm. Kemudian tinggi karton, ini kita tidak tahu. Nah, ini kita misalkan dengan variabel T, ini belum diketahui, kita misalkan T. Jadi tinggi karton ini kita misalkan T. Kemudian karena karton dan foto sebangun, maka bisa dibuat perbandingan. Perbandingan adalah alas foto, jadi yang alas sama alas, terus tinggi sama tinggi, ini adalah sisi yang bersesuaian. Kita samakan karena apa? Sebangun. Selanjutnya kita masukkan ukurannya, berarti alas foto itu 18 per 24, alas kartonnya sama dengan tinggi fotonya adalah 27 per T. Kita kali silang akan ketemu nilai T. T sama dengan 24 kali 27 per 18. Kita sederhanakan, 18 sama 27 dibagi 9 adalah 2, ini 3. 3 kali 24 berapa? 3 kali, kemudian 2 sama 24 ini ya kita bagi dulu 12. 12 kali 3 adalah 36 cm. Jadi 36 cm ini adalah tinggi foto. Nah, tinggi foto ini 36 cm. Berarti kalau kita yang dicari ini adalah bagian bawah lebar sisa karton ini, maka tinggal mencari selisihnya. Berarti 36 ini kita kurangi 27 kurangi 3, jadi 36 kurangi 27 kurangi 3 berapa? Yaitu 6 cm. Maka yang lebar sisa karton bagian bawah foto adalah 6 cm. Selanjutnya untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Trapesium samake ABCD ini sebangun dengan CDF. Jadi yang dicari adalah luas yang diarsir. Maka untuk mencari luas yang diarsir ini bisa kita peroleh dari luas ABCD dikurangi luas CDF. Oke, kita gambar lagi ABCD kemudian CDF. Yang CDF ini akan saya geser ke kanan, jadi biar lebih mudah dalam membuat perbandingan sisi yang sesuai. Maka yang berikutnya adalah kita mencari tinggi-tinggi dari trapesium ABCD. Maka ini DG kemudian CKH. DG ini T1 merupakan tinggi trapesium sama kaki. Kita cari tingginya. Jadi kalau ini tarik ke bawah maka 6 cm, yang kanan kiri adalah 9 cm 9 cm. Kita cari dulu tingginya, berarti tingginya kita menggunakan Pitagoras ya.
Kita kuras berarti T1 sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Sama dengan 225 kurangi 81, seakar 144 adalah 12 cm. Langkah berikutnya kita cari perbandingan sisi yang sesuai karena sebangun. Jadi sisi yang sesuai adalah AB, ini berpasangan dengan CD. Kemudian yang berikutnya adalah CD berpasangan dengan F. Yang berikutnya lagi adalah perbandingan tingginya, jadi T1 berpasangan dengan T2. Jadi ini adalah pasangan sisi yang bersesuaian, nilainya sama. Kita masukkan ukurannya berarti 24/6, 6 per EF sama dengan 12/2. Yang 24/6 ini kita sederhanakan, kita bagi 6 semuanya berarti adalah 4/1. Kemudian kita kali silang. Nah, kalau sudah, maka dari sini akan kita peroleh hasilnya EF itu sama dengan dikali silang, berarti 6 kali 1/4. Jadi 6 kali 1/4 sama dengan, sederhanakan, ini 3, ini 2, berarti sama dengan 3/2 atau 1,5 cm. Ini panjang F. Yang berikutnya adalah panjang T2, tinggi T2. T2 12 kali 1/4 berarti sama dengan 3 cm. Nah, kita sudah menemukan EF sama ya T2. Jadi F sama T2 ini sudah ketemu, berarti luas masing-masing ini bisa kita cari dan kita kurangkan untuk mencari luas yang diarsir. Berarti luas trapesium ABCD kurangi luas trapesium CDF. Maka setengah kali jumlah sejajar kali tinggi. Jadi yang trapesium ABCD sejajarnya adalah AB sama CD, yang trapesium CDF sejajarnya adalah CD sama F. Masukkan ukurannya di setengah 24 kali 6 kali 12, setengah kali 6 tambah 1,5. Selanjutnya kita coret 2 sama 12 ini adalah 6, kemudian 2 sama 3 juga kita coret sekalian, berarti sama dengan 1,5. 30 kali 6, 24 tambah 6, 30 kali 6 dikurangi 6 tambah 1,5, 7,5 kali 1,5 berarti hasilnya adalah 180 kurangi 11,25 sama dengan 168,75 cm per segi. Jadi luas yang diarsir ini hasilnya adalah 168,75 cm per segi. Demikian tadi video pembahasan kita tentang materi kesebangunan dan contoh-contoh soal. Semoga anak-anak memahami materi kali ini. Tetap semangat belajar daringnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.